Selamat malam pemirsa, jumpa kembali dalam Forum Today's Dialogue edisi malam ini bersama saya Kania Sutisnawinata. Pemirsa, hasil hitung cepat atau quick count pemilu kada DKI Jakarta menjungkir balikan prediksi sejumlah lembaga survei ternama yang merilis hasil survei mereka soal pasangan incumbent Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli akan menang mudah dalam pemilu kada DKI Jakarta. Beberapa di antaranya yakni Lingkaran Survei Indonesia dan Jaringan Suara Indonesia atau JSI bahkan meramal pemilu kada akan berlangsung satu putaran dengan pasangan Foke sebagai pemenang. Fokenara maksud saya. Namun lembaga-lembaga survei ini ramai-ramai mengeluarkan beribu alasan ketika hasil hitung cepat menyebut pasangan Fokenara harus mengakui keunggulan pasangan kotak-kotak Jokowi Ahok. Mengapa lembaga survei gagal memetakan realitas politik di DKI saat pemilu kada? Benarkah hanya karena perbedaan metodologi atau karena adanya pesanan dalam tanda kutip yang menyebabkan survei menjadi bias? Mengutip pernyataan seorang bijak, ilmu pengetahuan bisa saja salah, tapi dia tidak boleh berbohong. Lembaga survei dalam sorotan, itulah tema yang akan kita angkat untuk malam hari ini. Dan seperti biasa sebelum kita memulai perbincangan pada malam hari ini, kita simak informasi pengantar berikut ini terlebih dahulu. Sebuah survei sejatinya memotret realitas sosial, budaya, maupun politik di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, survei juga memetakan perilaku, pilihan politik, hingga elektabilitas seorang politisi atau partai. Dalam kontestasi politik di era demokrasi seperti saat ini, lembaga survei dan konsultan politik seolah menemukan pasar mereka. Survei politik telah menjadi komoditas yang memberikan keuntungan tidak sedikit. Ini tak lain karena partai dan politisi kini semakin gemar menggunakan jasa lembaga survei untuk mengukur elektabilitas dan peluang mereka dalam pemilu maupun pemilu kada. Yang tak banyak diketahui publik, belakangan banyak juga lembaga survei yang juga berperan sebagai konsultan politik. Tidak sekedar melakukan survei politik, ibarat sebuah produk, sebagai konsultan politik, lembaga ini bertugas melakukan branding dan memoles citra partai atau pasangan calon kepala daerah sebelum memasarkannya ke publik. Tak bisa dipungkiri, peran lembaga survei sangat dibutuhkan oleh parpol ataupun politisi yang akan bertarung dalam pemilu. Hasil survei menjadi patokan untuk menentukan calon, membuat program kampanye, hingga mengetahui hasil pemilihan lebih awal dengan metode hitung cepat atau quick count. Namun belakangan, lembaga survei menjadi sorotan setelah hasil hitung cepat pemilu kada DKI menjungkir balikan prediksi sejumlah lembaga survei ternama yang merilis hasil survei mereka. Tidak tanggung-tanggung, sedikitnya ada 5 lembaga survei yang merilis pasangan incumbent Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli akan menang mudah dalam pemilu kada DKI. Beberapa di antaranya bahkan meramal pemilu kada akan berlangsung satu putaran dengan pasangan Fokenara sebagai pemenang. Belakangan, lembaga-lembaga ini ramai-ramai mengeluarkan beribu alasan ketika hasil hitung cepat menyebut pasangan Fokenara harus mengakui keunggulan pasangan kemeja kotak-kotak Jokowi Ahok. Tudingan pun bermunculan, mulai dari anggapan lembaga survei tidak independen menjadi corong bagi kepentingan calon hingga soal survei pesanan untuk menggiring opini publik. Meski tidak seluruhnya benar, lembaga survei sudah selayaknya berbenah. Lembaga-lembaga ini harus mampu menghapus stigma yang terlanjur menempel karena ulah sebagian pihak yang memanfaatkan lembaga survei untuk meraup keuntungan semata. Iya, baiklah pemirsa, langsung saja kita mulai perbincangan kita pada malam hari ini. Seperti biasa saya akan perkenalkan terlebih dahulu siapa-siapa saja yang sudah hadir bersama saya di studio. Dan terdakwa kita untuk malam hari ini Arman Salam, Direktur Riset Lingkaran Survei Indonesia. Saya bercanda ya Mas. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga hadir di sini ya, Umar S. Bakri, Sekjen Asosiasi Riset Opini Indonesia. Pak Umar, selamat malam. Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia. Riset Opini Publik, mohon maaf. Riset Opini Publik Indonesia. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga di sini Mbak Dani telah hadir. Jaleswari Pramowardhani, peneliti LIPI yang lebih akrab dikenal dengan Mbak Dani. Selamat malam Mbak Dani. Terima kasih telah bergabung. Dan juga politikus Partai Hanura Akbar Faisal. Selamat malam. Korban Pak Akbar, terima kasih telah bergabung bersama kami di Forum Today's Dialogue. Baiklah, kalau begitu saya akan terlebih dahulu ingin menampilkan beberapa perbandingan hasil survei dengan quick count yang berikut ini akan kita
Langsung saja simak bersama untuk memperlihatkan sekali lagi seberapa berbeda hasil survei dengan quick count dari pemilu kada DKI Jakarta. Nampaknya belum bisa dihadirkan sekarang, tapi saya ingin tanya langsung saja kalau begitu ke Mas Arman. Baik, nampaknya sudah ada sekarang survei dukungan DKI 1, perolehan dukungan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Ini adalah lingkaran survei Indonesia. Hasil dari survei lingkaran survei Indonesia dengan hasil seperti ini, 49,1%. Ini adalah survei yang dirilis oleh lingkaran survei Indonesia. Kita tahu hasil quick count seperti apa. Mengapa perbedaan yang begitu besar, Mas Arman? Ya, saya rawat dulu tuh ya, bukan 49, kalau LSI terakhir survei itu di angka 43,7. Ini survei pertama ya. Ini survei yang pertama. Yang tadi yang 49 itu survei pertama. Survei yang pertama yang artinya sudah berubah begitu. Ada beberapa survei begitu kan ya? 3 kali survei. 3 kali survei. Yang terakhir yang ada potret adalah 43. Jadi ada penurunan di posisi yang tadi ya. Betul. Itu yang pertama Anda lakukan pada waktu itu. Apa yang terjadi, Mas Arman? Iya, kalau saya melihat ini bukan satu survei yang salah ya. Bukan salah ya? Iya, kita melakukan dari sisi metodologis tentunya. Saya lihat dari sisi metodologis dulu ya. Oke. Karena aneka lembaga yang melakukan survei, yang tadi sempat bakannya katakan tuh ya, ternama katanya, tapi saya kira juga nggak ternama seharusnya dipercaya. Saya kira seharusnya begitu. Seharusnya begitu, tapi bagaimana kemudian menjelaskan perbedaan yang begitu besar dengan hasil quick count? Ya, memang mau tidak mau juga harus kita akui gitu ya. Ini adanya satu proses anomali sebenarnya dari migrasi suara dalam konteks peta politik sebenarnya gitu ya. Kalau memang misalnya ada asumsi kesalahan yang sifatnya sampling, kita juga melakukan evaluasi gitu ya. Kemudian juga LSI sendiri, lingkaran yang notabene saya sendiri yang menggawanginya gitu. Saya coba lakukan evaluasi dari sisi human error-nya, kemudian dari sisi proses samplingnya gitu. Yang paling mungkin dari sampling begitu. Anda desain sampling berusaha menjelaskannya seperti itu, desain sampling. Enggak, ini kita melakukan evaluasi internal dulu. Oke. Apakah memang ada satu kesalahan dari situ kan bisa kelihatan gitu ya. Yang paling mungkin dari samplingnya dulu begitu yang dianalisa. Sampling, kemudian kita lihat dari sisi non samplingnya gitu ya. Oke, terlepas dari itu dengan record tentunya ya, yang tadi sudah saya katakan, ini kan pertaruhan harga diri sebenarnya. Ya, artinya kita sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan tentang keakuratan baik quick count ataupun survei gitu ya. Jadi saya dibebani, bahkan saya dijewer nih dengan yang di atas saya gitu. Kenapa kok bisa salah gitu ya dalam konteks karena kredibilitas Anda sekarang dipertaruhkan. Betul. Dan tapi memang setelah saya lakukan elaborasi, ini kan potret dan LSI itu melakukan survei di 2 minggu sebelum hari H. Jadi jangan dicampur aduk nih bakannya. Kalau saya perhatikan informasinya nih ada yang sekian terus dibilang kita mendeklar satu putaran, padahal nggak begitu kan. Jadi kalau yang jelasnya saya adalah gitu ya. Faktanya adalah. Oke, tapi yang terlepas dari itu tadi memang saya katakan gitu ya. Jadi memang adanya anomali politik yang mungkin itu bisa dijelaskan oleh para pengamat. Tapi berdasarkan analisa kita, memang kan di akhir-akhir ini kan survei tidak bisa menangkap 2 minggu sebelum hari H tuh. Seperti apa tuh yang namanya kampanye kritis dari pihak siapapun yang bertarung di situ, ataupun juga adanya satu, kan kita juga nggak tahu kalau dikatakan ada 40% loh yang nggak memilih. Ini kan juga sebenarnya kalau mau fair, survei itu membatas 100%, tapi 40% hilang. Artinya kita juga belum tahu, ini putaran masih ada loh, satu lagi 2 putaran loh. Kalau misalnya asumsi termobilisasi 100%, kita nggak tahu petanya apa. Jadi survei tidak pernah memetakan di angka 60%, terus digarisbawahi. Jadi survei itu didesain untuk asumsi 100%. Nah, walaupun memang, jadi kalau dikatakan, loh kok Pak, faktanya seperti itu, ya orang yang kefoto atau kepotret oleh quick count, itu kan 60%, 40% itu hilang. Kalau memang tidak memilih. Nah, sekarang saya tanya lagi, Mbak Kania di sini bandingkan hasil survei dengan apa? Quick count. Siapa yang melakukan quick count? Kita juga. Artinya memang ini pertaruhan akademik dan kita memang melakukan ini secara. Jadi kalau kemudian sekarang ada kecurigaan seperti itu, Anda mengatakan bahwa itu kecurigaan yang tidak. Silakan saja, silakan. Karena kesalahan tadi di awal saya agak sempat agak berbesar hati. ada. Gimana? Saya mau langsung beralih dulu ke Pak Umar nih untuk menanggapi. Bisakah ini disalahkan dengan faktor karena ini memang anomali saja, bahwa memang ternyata dalam dua bulan atau memang dalam waktu yang relatif cukup singkat ini bisa membalikan keadaan walaupun surveinya memotret hasil yang berbeda sangat jauh sekali dengan hasil quick count?
Iya bisa saja kan dia ya. Jadi anomali perilaku pemilih ya bisa saja itu terjadi, dan itu banyak juga terjadi di tempat-tempat lain, termasuk di luar negeri, di Amerika Serikat ya, di mana hasil survei dengan hasil akhir pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilu daerah, wali kota, gubernur berbeda. Itu tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja itu. Maksudnya? Kita pernah mengalami hal seperti ini ketika Pilkada Jawa Timur. Ya. Semua lembaga survei, waktu itu lembaga saya juga melakukan quick count di sana. Ada 5 lembaga survei, semuanya berbeda dengan hasil quick count-nya, berbeda dengan hasil KPUD, hasil akhir KPUD. Tapi setelah diverifikasi melalui Mahkamah Konstitusi, terbukti bahwa yang salah adalah KPUD karena melakukan markup data kan. Karena waktu itu bedanya 2 pasangan yang masuk putaran kedua itu kecil sekali. Kalaupun penjelasan yang paling masuk akal begitu apa menurut Pak Omar? Jadi kalau misalnya ada perbedaan yang begitu besar. Kalau metodologi yang dipermasalahkan, saya kurang sepakat ya, bahwa ini ada kesalahan metodologi. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa lembaga-lembaga terutama yang mainstream ini, bukan lembaga-lembaga yang baru lahir ya, itu sudah ratusan kali melakukan survei dengan akurasi tinggi, dan sekarang semua masyarakat termasuk para pelaku pilkada di DKI menerima hasil quick count. Nggak ada yang walaupun kita masih tunggu KPUD kan, tapi tetap dari sekarang semua sudah mengakui yang masuk putaran 2 adalah Jokowi dan Koke. Itu artinya apa? Lembaga-lembaga ini punya kredibilitas dalam soal metodologi, nggak perlu diragukan lagi gitu. Tapi jadi, bukan berarti kalau sudah... Jadi ini anomali gitu? Bisa disimpulkan seperti itu? Enggak, bukan begitu. Bukan hanya anomali saja, bisa saja terjadi kesalahan, tapi bukan di metodologi. Bukan gitu. Di metodologi, terjadi kesalahannya jadi di mana? Kesalahan itu kan kalau lembaga survei itu bukan hanya soal kapabilitas dalam metodologi, tapi juga integritas. Integritas, kan, gitu. Yang artinya angkanya bisa diotak-atik, begitu maksud Anda? Seperti itu? Saya tidak tahu ya, karena itu urusan dapur masing-masing lembaga survei ya. Tapi artinya karena sekarang pertanyaannya, apakah sekarang lembaga survei ini masih bisa dipercaya atau tidak? Pak Akbar langsung ketawa-ketawa di sini. Kalau dari segi metodologi tidak ada yang diragukan, tidak ada yang diragukan, terutama lembaga-lembaga survei mainstream ya. Tapi integritasnya sekarang. Tapi kalau soal integritas itu, kalau kita bertanya, tidak ada salahnya, karena memang ada keraguan-raguan di masyarakat kok hasilnya seperti ini, gitu ya. Kalau jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini anomali. Anomali bisa saja terjadi. Gini ya, kalau soal Fauzi Bowo itu Kompas tepat, dia 34% ya. Artinya dari awal sudah memprediksikan seperti itu. Tapi khusus untuk Jokowi semuanya meleset, termasuk Kompas. Kenapa? Gitu. Ya. Kompas itu tidak punya interest gitu ya, karena dia bukan konsultan dari suatu pasangan segala macam. Tapi dia juga meleset, berarti ini ada anomali. Khusus Jokowi ini ada anomali, tetapi yang lainnya itu ada yang tepat, ada yang meleset jauh, yang meleset jauh begitu loh. Tidak tepat, yang meleset jauh nih kita bicara ya. Ada yang meleset jauh karena 49 dari 34 kan melesetnya jauh sekali begitu. Oke, kita beri kesempatan kepada yang lain juga, tapi kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Forum Today's Dialogue. Kembali kami akan lanjutkan perbincangan. Saya langsung beralih ke Mbak Dani untuk mengomentari soal anomali ini. Ya, saya justru yang menarik dari komentar Mas Umar dan Mas Arman tadi adalah justru publik terkejut dengan hasil kesenjangan yang terjadi antara sebelum dan ketika kemarin 11 Juli itu. Terus kemudian kita dihadapkan oleh hal-hal misalnya terjadi adanya anomali dan sebagainya. Kalau saya melihat justru selama ini survei atau metodologi penelitian yang sering kita bicarakan di publik, itu sering publik itu tidak diajak untuk ikut bagaimana sih pembacaan terhadap hasil survei, quick count dan sebagainya, sehingga publik tidak tahu apa persentase ini bagaimana sih membacanya, bagaimana sih hasil-hasil itu dibaca, karena gini, publik hanya disajikan dengan angka-angka gitu statistik, ya. Padahal yang paling penting adalah di balik statistik itu bicara apa gitu. Karena kita tahu bahwa metodologi penelitian itu tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Tidak bisa misalnya apakah jenis penelitian kita ini sifatnya kita bicara soal jajak pendapat, itu kan sangat kualitatif.
Kita merekam suara katakanlah publik atau rakyat. Jajak pendapat. Tetapi kemudian instrumen yang kita perlukan adalah yang sangat kuantitatif, yang artinya ini ada kesenjangan dalam apa yang kita rekam, yang ingin kita rekam dengan instrumen yang kita pakai. Itu pun juga problem. Dan satu lagi kan ya, ada hal yang kita sering menafikan bahwa realitas sosial itu demikian beragam, demikian kompleks, sehingga dia tidak cukup dengan urusan misalnya kuesioner, dia tidak cukup dengan urusan statistik-statistik itu, sehingga akhirnya yang dipertanyakan kepada peneliti, kepada interviewer dan sebagainya itu adalah apakah alat pengumpul data ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Artinya apakah dia memenuhi soal validitas dan reliabilitas. Apa itu validitas? Yaitu seberapa besar alat ukur ini sanggup mengukur hal-hal yang ingin kita ukur. Misalnya, kalau boleh saya potong dulu, tapi kalau kita bicara mengenai hasil survei itu adalah potret sementara. Mungkinkah berubah sedemikian drastis? Nah, itu tadi saya tadi dengar kawan-kawan saya bilang soal anomali ini. Saya pikir soal anomali ini juga ada penjelasannya gitu. Artinya metode survei, pengumpulan data dan sebagainya itu juga bisa menjawab keraguan-keraguan publik gitu loh. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan karena dia memiliki prinsip kerja yang jelas dan sangat rigid gitu. Karena soal reliabilitas misalnya, seberapa besar alat pengumpul data ini bisa digunakan secara konsisten dalam sekali dua kali yang dilakukan lagi oleh misalnya Mas Umar melakukan penelitian dengan metode ini. Saya harusnya ketika menggunakan metode penelitian yang dilakukan oleh Mas Umar itu saya kurang lebih hasilnya ada penjelasan dari Mas Arman tadi sudah cukup bisa menjelaskan begitu anomali di balik ini semua. Mungkin yang perlu dikejar adalah anomali di sini tuh pasti ada penjelasan apa yang dimaksud dengan anomali itu. Terus kemudian satu. Tapi faktor integritas juga mempengaruhi tadi seperti yang katakan. Saya agak enggak ini soal integritas tuh oke, tetapi tetap saja alat pengumpul data ini, metodologi penelitian tetap harus diperkarakan. Karena metode penelitian ini berkaitan juga kalau integritasnya kurang pasti integritas kan berkaitan dengan interest gitu ya. Produk metode penelitian ini kan berarti berkaitan dengan soal integritas. Kalau integritas kurang berarti metode penelitian itu kan juga perlu dipertanyakan. Karena kita harus tahu bahwa metodologi survei ini dan kemudian dengan quick count ini sangat bias, sangat rawan dengan simplifikasi kan ya. Begitu, Pak Akbar? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya Anda selama ini kan mempertanyakan begitu ya kredibilitas dari lembaga survei yang ada. Apakah ini kemudian artinya anomali yang terjadi saat ini? Betapa kemudian survei ternyata tidak mampu untuk menggambarkan realitas politik berdasarkan hasil quick count, tidak-tidaknya karena hasil resminya juga memang belum diumumkan. Begitu ini semakin meyakinkan Anda begitu bahwa lembaga survei ini ya tidak independen. Kami adalah korban. Kami itu adalah partai politik korban malpraktek. Atau kandidat-kandidat yang akan dan sedang memperebutkan jabatan-jabatan publik ya, jabatan politik. Dan kemudian pada diskusi kawan-kawan tadi yang terdahulu menyebutkan satu kata bernama integritas, saya menjadi tersedak sendiri bahwa apa yang saya khawatirkan selama ini ternyata juga dipikirkan oleh teman-teman yang berada di dalam pekerjaan ini. Saya harus mengatakan bahwa survei ini adalah sebuah produk intelektual. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menolak itu. Tapi ketika berbicara tentang etika, maka kita berbicara tentang induk dari ilmu pengetahuan bernama etika. Kode etik. Apa jaminannya etika ini sudah dijaga gitu selama ini? Maka kemudian saya ingin mengatakan bahwa tadi saya mengatakan korban. Partai saya termasuk partai korban. Bagaimana bisa kemudian sebuah partai yang sampai hari ini saya bisa menjamin konsisten dengan apa yang kami perjuangkan, tapi selalu digambarkan sebagai partai yang segera akan wassalam. Saya tidak sempat membawa data-data yang saya bisa tunjukkan kepada teman-teman ya, karena saya baru datang dari luar kota. Tetapi sebagai orang yang juga pernah belajar, ya kita nggak bodoh-bodoh amatlah membaca angka di survei itu ya. Saya bisa menunjukkan bahwa sebenarnya ini adalah pertanyaan
menggiring dan segala macam gitu. Kita bisa perdebatkan itu. Yang dimaksudkan dengan pertanyaan menggiring itu seperti apa? Ada, jadi contohnya? ketika kita bicara tentang pesanan misalnya, tolong ditunjuk lembaga survei A untuk gini. Anda tahu kan bahwa pertarungan di lembaga survei ini kan sudah jauh. Ada faktor persaingan. Sudah persaingannya sudah sampai pada harga berapa? Waktu itu ditawari berapa? Enggak, saya berbicara tentang secara perilaku ya di lembaga survei ini. Nanti kita bicara. Sekarang kita bertanya mengenai pertanyaan yang menggiring itu seperti apa? Menggiring ya, satu bercanda. Apakah ketika misalnya pesanan datang, bukan pesanan ya, apa bahasa yang paling tepatnya, pekerjaan datang dari kandidat A misalnya. Pertanyaan itu akan selalu memberikan kemudahan menjawab kepada interviewer itu untuk si jago yang memesan ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya bisa temukan seperti itu, termasuk pada partai. Apakah Anda kenal partai A misalnya? Iya. Di mana Anda kenal? Tapi ketika berbicara tentang misalnya Hanura, itu pertanyaan sedikit gitu loh. Loh iya, nggak tercover dong, karena ketika kita mau mewawancarai seseorang, dia akan tergiring oleh pewawancara. Saya wartawan. Itu bisa didesain sedemikian rupa? Bisa gitu. Bisa saja. Bisa saja gitu. Iya Kak, gini ya, itu tadi yang dikatakan oleh Ibu atau Mbak ya, Ibu Dani ya, terkait dengan reliabilitas dan validitas. Itu kan masuk instrumen ya, instrumen survei. Jadi memang kalau untuk model penelitian yang bagus, itu model kuesioner nggak boleh seperti itu. Harus memang secara reliabilitasnya, kalau dihitungan statistiknya ada tuh, angka dosennya segala macam gitu ya, itu harus diuji. Kalau menemukan angka-angka itu, misalnya dia bias, terlalu banyak probing, istilahnya pun tidak bisa. Tapi kan kita tidak akan pernah tahu begitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, bukankah itu juga tidak harus diuji. Ya, itu harus diuji, Mbak. Jadi misalkan gini, bagaimana mungkin kita mengukur dengan angka, skala? Misalkan ini kan kita bagaimana menerjemahkan misalnya apakah Anda setuju dengan program misalnya solusi dari kemacetan di KI misalnya gitu, dari Focal misalkan gitu. Terus kemudian ini ada semacam kontinum sangat setuju, tidak kurang setuju, tidak setuju dan sebagainya. Jadi ada dua titik ekstrim di situ. Nah ini kan sebagai penengah untuk merekam pendapat yang sangat sifatnya kualitatif, bisa dikuantifikasi. Nah ini pun sebetulnya ada distorsi intensitas perasaan macam-macam. Jadi tidak bisa disimplifikasi. Jadi ketika kita bicara soal cover both side, misalkan soal pro kontra pendapat segala macam, ini tidak bisa kita mensimplifikasikan hanya dua pihak saja. Realitas sosial begitu beragam. Karena realitas sosial beragam, maka kita harus hati-hati dalam memperlakukan instrumen survei ini. Dan kelanjutan dari ini adalah disampaikan ke publik, dan kemudian itulah yang mengkerangkeng persepsi publik bahwa lembaga survei ini mengatakan ini, itu aja dah yang kita pahami sekarang ini. Karena itu menggiring. Pak, saya ingin mengatakan gini, sebagai masyarakat politik yang setiap hari kita bertemu dengan teman-teman lembaga survei, saya sebenarnya bisa ngomong lebih banyak di sini. Siapa lembaga survei, apa bisa kami tahu, dan mereka tidak dibuka saja. Bisakah kita misalnya lembaga mana yang masih bisa dipercaya, lembaga yang tidak bisa dipercaya? Saya tidak membawa datanya hari ini. Kalau saya bawa datanya, saya bisa buka itu. Tapi Anda melihat langsung praktek-praktek yang seperti itu. Iya, gitu. Lalu saya sudah katakan tadi kan bukan karena dari hasil survei sejauh ini merugikan partai Anda begitu ya? Saya ini sudah lama main di sini, Mbak. Belum lagi di daerah misalnya. Yang juga saya pertanyakan sebenarnya itu adalah begitu mudahnya membuat lembaga survei di daerah, udah nggak karu-karuan itu. Baik, kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Selesai headline news berikut ini, Forum Today's Dialog akan segera kembali.
Anda kembali bergabung bersama kami di Forum Today's Dialogue, dan berikut ini kami akan hadirkan pendapat dari pemirsa yang telah kami rangkum dari Twitter. Pertanyaannya adalah sejauh mana atau masih percayakah Anda dengan hasil lembaga survei politik? Ada beberapa komentar yang berhasil kami rangkum dan tanggapannya adalah seperti yang tadi yang sekarang bisa kita bisa baca bersama-sama di layar. Jadi kalau boleh dirangkumkan, rata-rata tidak percaya begitu dengan hasil lembaga survei. Dan berikut ini nanti kami juga akan menghadirkan ada hasil wawancara dengan warga begitu, mengenai apakah mereka masih percaya dengan hasil lembaga survei politik. Banyak sekali kemungkinan di sini juga ada satu pihak yang istilahnya menggiring dari lembaga survei ini istilahnya untuk menggait opini masyarakat supaya istilahnya dapat memilih si calonnya ini dengan cara menggait si lembaga survei ini. Nah, kita melihat ada kontradiksi ketika awal survei kecenderungan memetakan atau memperlihatkan hasil yang ternyata berbanding terbalik pasca pemilihan putaran pertama. Ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya lembaga-lembaga survei pun ya saya kira tidak juga luput dari interest dalam tanda petik. Saya termasuk orang yang meyakini itu. Menurut saya sih ya masih bisa dipercaya sih, karena kan tingkat kesalahannya sedikit sekali. Kalau menurut saya sih survei masih bisa ya Mas ya, selama dia istilahnya kalau saya lihat quick count-nya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berbeda jauh sih ya, kalau saya lihat itu masih bisa sih. Masih bisa dipercaya katanya seperti itu. 50-50 lah ya. Saya mau ini untuk menanggapi Twitter dengan ini tadi. Ada dua hal yang saya mau sampaikannya. Yang pertama adalah lembaga survei itu adalah lembaga dalam pertarungan apapun itu tidak pernah kalah, selalu menang. Dia kandidatnya mau kalah tetap aja dia dibayarkan gitu ya. Sorry, saya harus mengatakan itu. Yang kedua, yang paling menyakitkan bagi kami adalah lembaga survei, hasil survei tiba-tiba mendapat legitimasi sebagai pemasti informasi tentang hal yang sedang terjadi, katakanlah untuk pilkada itu. Dan ketika dilempar itu sudah terbenam di kepalanya orang. Dan itu yang membuat banyak orang yang telah bekerja berdarah-darah melakukan pekerjaan-pekerjaan politik sebagaimana mestinya hancur karena persepsi yang ditimbulkan oleh lembaga survei itu. Tapi itu bisa dijadikan masukan juga untuk merubah keadaan. Saya katakan bahwa itu bisa menjelaskan apa yang terjadi saat pemilu kada DKI Jakarta. Di awal tadi saya katakan bahkannya bahwa saya harus mempercayai sebuah produk ilmu pengetahuan bernama survei. Ini ilmu modern ini. Tetapi soal caranya itu tadi, soal integritasnya yang saya sebut tadi berdasarkan etika itu, banyak orang yang korban dengan ini. Maka kemudian saya berharap sih sebenarnya ada standarisasi lembaga survei. Yang kedua tadi yang disampaikan Pak Dani tadi itu ada penjelasan yang rigid dari sebuah produk ketika diluncurkan. Seperti contohnya lingkaran survei Indonesia. Anda masih percaya dengan kredibilitas lingkaran survei Indonesia? Pada akhirnya, bukan cuma kepada lingkaran survei, pada akhirnya kami harus bertanya, apakah teman-teman jujur melakukan pekerjaan ini? Saya mohon maaf, saya harus mengatakan itu. Bisa dialamatkan langsung ke Mas Arman kalau begitu? Bisa dijawab Mas Arman? Silakan lembaga survei yang ada gitu. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan saya akan mengatakan ya data apa adanya ya seperti itulah. Kita ini kan peneliti ya, kita tidak pernah ada pretensi untuk penggiringan opini dan segala macam. Bagi saya itu justru saya pernah sempat baca beberapa artikel justru untuk bahasanya itu bandwagon dan underdog kalau nggak salah efek ya. Itu nggak ada pengaruhnya terhadap pemilih kalau memang, tapi memang ada catatan di situ, pemilih tidak tahu sama sekali. Permasalahan sekarang kan masyarakat juga tahu gitu, misalnya saya pilih Itali gitu, orang mau ngomong Spanyol apapun tetap aja saya suka dengan Itali misalnya, kira-kira begitu. Tapi mungkin saya harus hati-hati dengan apa yang dikatakan Mas Arman. Dulu tahun 92 saya pikir Bush itu mengeluh bahwa ia dikalahkan oleh lembaga survei karena hampir dari bulan Mei sampai November data pemilihannya waktu itu dia lawan Clinton itu dia habis-habisan dihajar oleh lembaga survei yang meletakkan persentasenya lebih rendah ketimbang Clinton. Yang kenapa ya karena ia tahu bahwa sebetulnya itu ada semacam bandwagon effect. Jadi di situ bandwagon effect ini bisa dijelaskan. Iya, jadi di sana
orang ini Mbak, ketika saya tidak tahu siapa si Bush ini, mungkin kemudian saya akan melihat, oh kenapa yang lebih populer adalah Clinton. Secara psikologis kita masyarakat itu akan lebih senang memilih orang yang populer. Tapi gini Mbak Dani ya, dari fakta-fakta pengalaman pilkada dan pemilu nasional di Indonesia, bandwagon effect itu juga pernah diteliti oleh salah satu peneliti, Erianto. Bandwagon effect itu tidak terjadi, tidak terbukti ya. Tidak terbukti, jadi, artinya tidak mempengaruhi sebegitu rupa. Tidak mempengaruhi. Malah yang sering terjadi adalah underdog effect gitu, bukan bandwagon effect. Jadi dan dalam pilkada DKI pun juga terbukti bahwa publikasi survei 49% berapa lembaga, ternyata tidak mempengaruhi warga. 4 atau 5 lembaga, 49% Voke Nara. Tapi masyarakat tidak terpengaruh gitu loh. Berarti bandwagon nggak ada. Saya justru bertentangan karena menurut jurnal Political Communication itu justru mengatakan sebaliknya. Karena apa? Ketika lihat saja sekarang Ahok, Jokowi, ketika dia dikatakan menang, itu memiliki efek, kemudian dia lebih sering diundang ke TV, dia lebih sering diliput media, dan itu adalah sebagai imbal dari persoalan persentase itu. Justru saya melihat itu underdog effect berarti kalau si Jokowi karena dapat angka rendah dalam rating survei, ada simpati kan? Dia tinggi sekarang. Setelah pilkada betul. Tapi katanya yang kita dipermasalahkan adalah sebelum pilkada yang itu kan yang tinggi. Kita tadi kan bicara soal apa yang dikatakan Bung Akbar bahwa hasil survei. Sekarang pertanyaannya jadi menarik. Apa sih yang kita gelisahkan dengan kesenjangan atau gap yang diperkarakan? Kenapa ini tidak sesuai dengan quick count dan survei? Walaupun saya juga mengatakan hati-hati karena ini adalah dua karakter yang berbeda. Survei dengan quick count itu berbeda. Hasil survei setidak-tidaknya artinya tadi kan kalau saya boleh merangkum dari apa yang disampaikan oleh Mbak Dani, ketika kemudian ada seseorang yang belum menentukan pilihan melihat hasil survei, sementara misalnya Voke Nara unggul, begitu yang kita ketahui selama ini seperti itu. Ada kecenderungan untuk memilih Voke Nara ketika dia belum menentukan pilihan. Ternyata tidak. Jadi enggak, Kak. Gini, Mas. Kalau jawabannya seperti itu kok seperti menggampangkan persoalannya. Jadi efeknya sudah terjadi seperti itu, kemudian dijawab seperti itu kok nggak terlalu menyenangkan begitu. Kenyataannya orang yang dimenangkan tanda petik di survei itu menikmati banyak bukan hal. Dimenangkan mungkin Pak Faisal ya. Oke, saya juga masih kurang setuju. Saya menggunakan bahasa yang ekstrim barangkali ya. Tetapi apapun namanya itu efeknya sama, Mas. Efeknya sama. Jadi saya ingin katakan efeknya sama nih seperti apa? Artinya tidak terbukti juga kan, tapi di pemilu ada DKI Jakarta. Untuk kasus DKI Jakarta itu menjadi lebih unik lagi kalau dikatakan tadi ada anomali di situ. Nah sekarang yang kita nanti ini dari lembaga-lembaga survei ini seperti yang dikatakan Mbak Dani tadi, berikan penjelasan, tidak dengan mengatakan oh iya memang ada anomali pada 2 minggu terakhir seperti itu. Nggak bisa seperti itu dong. Berikan sejauh mana memang pertanggungjawaban lembaga. Saya ingin tanya, tapi sejauh mana mereka perlu menjelaskan? Saja kan ya. Soalnya gini, ini kan betul bahwa lembaga penelitian ini kan sangat dihargai karena ia memiliki kerja-kerja intelektual akademik. Jadi ketika dia masuk disusupi oleh kepentingan politik atau apapun itu jadi benteng terakhir untuk bicara soal kebenaran, untuk merekam sebuah realita yang katanya itu adalah jajak pendapat rakyat, masyarakat. Itu jadi tercemari, dan ini kan strategis sebetulnya. Bagaimana saya cuma melihat efek daripada jika metode penelitian atau pengumpulan data ini dilakukan dengan tidak sesuai tujuannya. Misalnya, seandainya yang direkam jajak pendapat masyarakat ini ternyata bertentangan dengan suara masyarakat, dan ternyata itu membuat pilihan terhadap orang yang sama. Dengan kata lain disajikan dengan dimanipulasi ya. Memiliki efek bahwa jajak pendapat atau suara rakyat ini kan dinafikan. Sebenarnya kan kesalahan kekhawatiran kita di sana. Dan kita juga jangan terlalu mendiskreditkan lembaga survei juga, karena ada lembaga survei teman-teman yang juga bagus, dan ada lembaga survei yang juga merangkap sebagai konsultan politik. Apakah itu berpengaruh atau tidak? Pengaruh besar. Pengaruh besar. Besar sekali. Kita akan bahas. Iya, kita bahas sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Menarik. Kembali bersama kami di Forum Today's Dialogue. Baik, kita akan membicarakan mengenai
lembaga survei yang juga merangkap sebagai konsultan politik. Ada grafik berikut ini yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Diketahui memang ada beberapa lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik, salah satu diantaranya adalah Lingkaran Survei Indonesia. Dengan jenis layanan dan klien sebagai berikut. Lembaga Survei Indonesia dan Polmark Indonesia. Oke, baik, saya langsung ke Pak Umar kalau begitu. Ini boleh atau tidak sebenarnya? Boleh, karena kan tradisi survei ini kan diimpor dari Amerika juga. Di Amerika sendiri, pollster merangkap sebagai political consultant itu udah biasa gitu. Tetapi yang penting adalah manajemennya dipisahkan, bila perlu kantornya dipisahkan, orang-orangnya dipisahkan, sehingga tidak ada bias gitu. Jadi yang meneliti benar-benar meneliti, yang konsultan tidak mempengaruhi si peneliti gitu. Jadi kita nggak bisa karena ada kekhawatiran kalau misalnya dijadikan satu ini ada saling mempengaruhi. Iyalah, itu kan apalagi orang Indonesia kan, interaksi antar person itu akan menyebabkan terjadi bias, itu kalau Indonesia udah wajar gitu. Tapi kalau di Indonesia ini kan lembaga survei asosiasinya sendiri, konsultan politik asosiasinya sendiri ya. Jadi bisa satu lembaga survei merangkap konsultan politik, dia berdiri di dua asosiasi. Jadi misalnya saya sebagai sekjen Aropi itu membawahi lembaga-lembaga survei, kita menertibkan lembaga-lembaga survei yang surveinya nggak benar. Tapi kalau dia sudah merangkap, si lembaga survei ini merangkap konsultan politik, udah bukan wilayah kami Aropi lagi gitu. Nah, pelanggaran-pelanggarannya kan biasanya kalau sudah masuk ke konsultan politik gitu. Kalau yang kami amati gitu ya, memang ada pelanggaran-pelanggaran elementer dalam metodologi seperti disampaikan Mbak Dani, Pak Faisal, ya itu banyak terjadi juga, terutama lembaga survei yang baru berdiri di daerah-daerah gitu. Itu kita bina, kita beri pelatihan. Ada sanksi begitu yang diberikan jika terjadi pelanggaran? Sanksinya apa? Kami asosiasi kami pernah memberikan kartu kuning gitu kepada lembaga survei ya, itu sebagai peringatan gitu. Jadi sah-sah saja Pak Akbar? Oh enggak kita inilah. Diumumkan tidak? Kita umumkan kepada publik ya gitu. Karena penting untuk diketahui oleh publik juga. Iya, waktu itu sudah kita umumkan kepada publik, tapi karena lembaga itu sudah melakukan pembenahan, sudah melakukan perbaikan, kita nggak etis saya sebutkan lagi, karena mereka lembaga itu sudah berupaya untuk memperbaiki diri. Gitu. Baik Pak Akbar. Jadi sah-sah saja sebenarnya lembaga survei merangkap konsultan politik. Sah saja. Tapi itu tadi kan itu ada pengakuan dari Pak Umar ini kan ada pengakuan bahwa sebenarnya ada masalah di situ. Dalam bahasa kami orang-orang politik yang sering menggunakan jasanya teman-teman ini itu mengatakan begini. Survei ini hanya jalan sutra menuju ke angka yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar, uang yang lebih besar bernama konsultan politik. Nah, kadang-kadang bahkan survei ini dipakai untuk nakut-nakuti kandidat, ini yang harus kamu lakukan loh nantinya, posisimu seperti ini loh gitu kan. Karena hasil survei membuktikan gitu ya. Nah, kita akan melakukan ini loh, orang yang sudah sangat ingin berkuasa apalagi punya duit. Tapi tidak semua lembaga survei, ada lembaga survei yang betul-betul survei. Ada yang merangkap konsultan politik. Selalu ada kebaikan dalam dunia hitam sekalipun kan. Ini kan sama seharusnya dengan anu. Tapi ngomong-ngomong untuk bikin survei berapa sih? Ada tarifnya berapa? Lingkaran Survei Indonesia. Yang saya maksud begini tadi, ini kan yang dikatakan Mas Umar tadi ini, sama dengan kita di media kan, antara redaksional dengan iklan itu harus ada Chinese wall di situ, membedakan antara berita pemberitaan dengan iklan. Gimana Mas Arman? Ini yang harus diaturkan sebenarnya. Mas Arman bagaimana untuk memastikan bahwa ada pemisahan itu? Ya, pertama gini, gampang aja ngukurnya Mbak Kania. Lihat saya dari recordnya gitu ya, karena lembaga yang main-main tanda petik begitu, otomatis kan akan mengubur lembaganya sendiri. Dan saya sebagai... Tapi survei bisa dipesan gitu, seperti yang dikatakan oleh Pak Akbar tadi, sebenarnya bisa? Kalau mesan dalam artian konteks, saya mau survei nih, ya bisa. Cuman isinya hasilnya, itu, sekarang kita bicara mengenai hasilnya. Oh enggak, sama sekali tidak. Itu bisa. Saya sendiri, itu kan ideologi ya, ideologi orang statistik. Boleh nggak saya bertanya yang agak nakal sama Mas Arman? Silakan. Mohon maaf ya, sebagai politisi juga kadang-kadang bertindak sebagai wartawan. Sekarang omsetnya Anda setiap tahun itu berapa, Mas? Waduh, saya nggak tahu itu tuh. Nggak tahu, masa nggak tahu? Oke, salah satu survei harganya berapa? Ya, dipatok berapa harganya? Adalah itu.
Ada tuh berapa? Makanya saya pikir gini, kesalahan itu kan normal saja, normal dalam artian boleh saja bisa salah dalam soal bagaimana dinamikanya realitas sosial, bagaimana soal integritas juga bisa, bagaimana juga instrumen penelitian juga bisa. Nah, masalahnya adalah kawan-kawan LSI ini ketika mendapat tudingan atau tuduhan yang bertubi-tubi ini, harusnya kalau memang tidak merasa bahwa tuduhan itu benar, jelaskan melalui metodologi penelitian. Saya pikir itu kita tunggu putaran kedua katanya seperti itu, Mas Arman. Baik, boleh saya potong dulu, saya beri kesempatan ke Anda saat lagi, tapi kita harus break terlebih dahulu. Kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami, Mas Arman. Silakan, tadi Anda ingin mengklarifikasi, tapi sebelumnya saya ingin tanyakan ini, Mas Arman, apa benar begitu kalau misalnya survei pasangan gitu ya, ada klien yang memesan sebuah survei gitu ya, bukan hasilnya tapi memesan sebuah survei. Nah, ketika hasilnya menguntungkan bagi si klien yang memesan, ini dirilis ke publik. Tapi kalau tidak menguntungkan, ada kecenderungan untuk tidak merilis ke publik. Benar seperti itu? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya bicara terkait dengan survei DKI ya. Seingat saya gitu, LSI itu survei bukan sekali dua kali, provinsi sudah lebih dari berkali-kali, dan ada yang dirilis ke publik, ada yang tidak. Dirilis semua. Dirilis semua. Cuman kaitannya lokal gitu ya. Karena tapi itu bisakah itu klien? kepentingan Kalau soal tapi bisa mengajukan klien seperti itu. Ya, sebentar, kan saya tadi klarifikasi dulu ya. Jadi ya terlepas dari tadi kasus DKI ini, jadi saya kira jangan menjustifikasi survei salah gitu. Saya kira nggak juga gitu ya. Kenapa yang benar-benar dan record-record yang kita dapat itu tentang keakuratan kok tidak diangkat? Tapi sekarang yang lagi kita soroti adalah kita kan tidak bicara tentang survei DKI saja kan? Iya. Secara keseluruhan kita bicara ini. Keseluruhan. Tapi benar ada jika ada permintaan untuk tidak merilis itu. Kalau misalnya seperti itu ya, ini kaitannya terhadap ini aja, tergantung misalnya dia bilang, ya sudah misalnya boxnya katanya, kalau memang saya data yang survei kita biaya sendiri misalnya gitu ya, itu biasanya kita rilis. Kalau misalnya biaya sendiri. Tapi kalau kalau pesanan klien? Ya tergantung dari dianya aja. Itu kan dia bisa bukan dalam konteks LSI yang publikasi. Mungkin dia dengan menggunakan apa jaringan dan segala macam. Cuman menggunakan misalnya nama LSI, ya mau gimana orang misalnya dia rilis sendiri misalnya berdasarkan survei ini segala macam, itu kan kepentingan dan segala macam itu urusan dia. Urusan dari si klien begitu. Nah, kalau kita bicara ke depannya ini artinya sebenarnya survei ini kan tetap saja ada manfaatnya bagi publik kan. Tapi kalau saya pribadi begini, sekarang ini setidaknya pada kasus Pilkada DKI Jakarta ini adalah menurut saya titik titik akhir ya, kalau boleh saya katakan begitu, kepada lembaga-lembaga survei untuk memperjelas jati diri mereka. Karena sudah mempertegas. Kita bukan karena kalau tidak lagi seperti itu tadi coba lihat tadi di Twitter itu kan, itu sudah tidak ada yang percaya itu. Ya itu hanya segelintir ya, kita tidak pada titik yang lain ternyata dibutuhkan. Pada titik yang lain tetap menjadi acuan begitu ya. Saya pikir kita juga harus tetap kritis dengan hasil-hasil survei karena ini survei juga bukan segala-galanya kan. Ada hasil survei. Betul, karena justru karena keterbatasannya kita juga harus kritis karena instrumen survei itu sangat rentan dengan penyalahgunaan, bias dan sebagainya. Ada hasil survei Capres 2014 begitu misalnya. Bagaimana menyikapi begitu hasil survei sementara ini? Sekarang gini, kemarin ketika yang menang adalah Jokowi Ahok. Saya kan ditanya, apakah Mbak kaget? Saya nggak kaget, karena kita juga harus kritis dari pola-pola atau kecenderungan yang ada terjadi selama ini dalam pemilu kada, pilpres dan sebagainya. Karakter masyarakat kita terhadap sosok atau figur itu kan hampir sama gitu. Bagaimana dibenturkan dengan sosok yang incumbent dengan pendatang baru, kemudian pencitraan tentang populis dan sebagainya. Itu bagaimana media mengcover terus-menerus tentang para calon ini. Sehingga kalau kita bicara hasil survei Capres gitu misalnya, kan ada lembaga survei yang merilis dua hasil yang berbeda. Bagaimana publik harus menyikapi dengan perbedaan seperti itu? Ini kita isu tentang survei ini kan masih elit. Jadi justru lembaga-lembaga survei ini harusnya dia juga ikut bertanggung jawab menjelaskan ke publik, ke masyarakat yang juga diteliti ini untuk menjelaskan cara pembacaannya seperti apa sih? Cara membaca survei seperti apa sih? Angka di balik itu apa sih? Kira-kira sampai errornya itu apa sih? Gitu. Jadi tidak hanya sekedar melihat angkanya saja, seperti hasil
dari Sugeng Saryadi menjadi sedikit. sederhana Mbak Kania soal penjelasan kepada publik ini. Kalau perbedaannya 1% 2%, itu mungkin kita bisa terima, pahami dengan logika awam ya. Tapi kalau sampai perbedaannya sudah sangat jomplang begitu, bagaimana kami bisa memahami? Dan terbalik. Karena terbalik gitu kan? Nah, gimana kan dia memahami itu? Nah, ini ada hasil yang lain dengan posisi yang sama sekali berbeda dari yang tadi kita sudah lihat. Di lingkaran survei Indonesia menempatkan Megawati di posisi pertama dengan perolehan seperti ini, 18,3%. Berbeda sekali dengan tadi hasil dari Sugeng Saryadi, padahal di waktu yang kurang lebih hampir bersamaan survei itu dirilis. Ini bagaimana kemudian menyikapinya? Ya kalau saya sih melihat sebagai lagi-lagi di kacamata peneliti ya, saya lihat ya tergantung dari ininya saja, tergantung dari time frame-nya, kemudian juga jumlah respondennya, kemudian dari sisi teknik pengambilannya, informasi dan sebagainya. Jadi tentunya kan pasti akan punya ego masing-masing. Menurut saya barangkali begini, sudah perlu barangkali ada pengadilan untuk survei, pengadilan internal ya, pengadilan intelektual melalui asosiasi survei. gitu ya. Asosiasi pun juga apakah bisa? Tapi kita juga begitu ya, kesimpulannya harus mulai ada pemeringkatan segala-galanya kepada survei juga. Kita juga daya kritis kita juga perlu mulai diperlukan untuk membaca itu. Gitu. Tidak-tidaknya melihat mana yang kredibel, mana yang tidak ya. Dan kita juga jangan langsung hanya karena kesalahan 2-3 lembaga survei kita juga menjustifikasi bahwa semua lembaga survei buruk. Baik. Saya sekali waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi telah hadir bersama kami di Forum Today's Dialogue. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.